Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam jabat tangan. Selamat datang di channel Orang Jailolo. Oke teman-teman, di video kali ini orang akan bagikan info terkait dengan infrastruktur. Dalam hal ini jalan di Halmahera Barat, khususnya di Kecamatan Loloda. Sebagai orang Halbar, di saat mendengar kata Loloda, maka yang terlintas di pikiran adalah keindahan alamnya, seperti Mari Poroco, air terjun Kahatola, dan masih banyak lagi tempat wisata lainnya yang indah. Tapi sayangnya akses jalan di Loloda masih jauh dari kata layak, terutama di beberapa titik, sehingga jalur laut menjadi alternatifnya. Namun dengan kondisi laut yang sering tidak bersahabat ini juga menjadi kendala tersendiri. Sebelum orang lanjut, bagi teman-teman yang bukan orang Halmahera Barat yang kemudian belum tahu tentang Loloda, mari orang simak ulasan singkat berikut. How far can we get if we sail a little bit high? Perlu teman-teman tahu kalau Loloda adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Loloda adalah salah satu wilayah yang cukup menarik untuk dibahas karena memiliki sejarah yang amat sangat menarik di Maluku Utara pada masanya. Sama halnya dengan 4 kerajaan atau kesultanan lainnya di Maluku Utara, Loloda sebenarnya juga mempunyai kesultanan tersendiri. Ahli keperbakalan Islam dari Balai Arkeologi Maluku, Wuri Handoko, mengatakan kerajaan Loloda adalah salah satu wilayah yang menjadi bagian dari Kepulauan Rempah-Rempah yang terletak di sebuah tanjung di Pulau Halmahera bagian barat dan bagian utara. Dalam banyak referensi yang tersebar dan terpisah-pisah, kerajaan Loloda kurang diketahui dibandingkan dengan 4 kerajaan utama lainnya di Maluku Utara, yakni Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Oleh beberapa sumber, menurut Wuri, Loloda dianggap kerajaan yang sudah didirikan sejak abad ke-13 sebagai kerajaan pertama, tertua, serta terbesar di kawasan laut dan kepulauan Maluku bagian utara. Beberapa sumber asing dan lokal yang keberadaannya sudah sangat langka menyebutkan setelah abad ke-17 kerajaan ini sudah hilang, hingga sudah sangat jarang disebut-sebut dalam banyak referensi sejarah. Dalam buku yang ditulis Leonard Y. pada 1993 tercatat bahwa pada masa lalu kerajaan Loloda adalah sebuah wilayah yang cukup kuat dan mengakui kekuasaan Ternate sebagai wilayah pusat. Antonio Galvao, tentara yang pernah menjadi gubernur Portugis di Maluku, dalam sebuah catatannya menuliskan bahwa Loloda adalah sebuah desa kecil yang kacau dan masa lalunya hanya tinggal kenangan. Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1686 menyebutkan Loloda sebagai desa yang terletak di tepi sungai dengan air payau. Loloda merupakan kampung muslim, di situ raja tinggal dan 5 desa Alifuru yang terletak di pedalaman. Meskipun pernah dikenal sebagai kerajaan Islam, namun tidak terkonfigurasi ke dalam persekutuan raja-raja Maluku di Moti pada 1322 sampai 1343, dan Loloda juga tidak pernah terdengar sebagai kerajaan Islam dengan raja yang bergelar sultan. Tahun 1908 terjadi perang Loloda yang berakibat pada kekalahan yang diderita oleh masyarakat Loloda. Kerajaan yang terletak di tepi sungai Suasio atau sering dikenal juga Sungai Loloda kemudian ditinggalkan dan dikosongkan begitu saja oleh penduduknya. Mereka pindah dan menyebar menempati tempat-tempat baru baik di sepanjang pesisir pantai Loloda ataupun Loloda Kepulauan. Air dulu. Air, suara habis. Oke. Tampaknya dalam berbagai penulisan sejarah, Loloda memang banyak diabaikan
Kerajaan ini dianggap hilang tak berbekas sekitar 1900-an akibat kalah bersaing dengan pihak kolonial, ucap Wuri. Menurut dia, Loloda secara mitologis dan geohistoris adalah bagian dari kehadiran atau kemunculan raja dan kerajaan-kerajaan awal di Maluku. Berdasarkan letak geografisnya saat ini, Loloda berada di Pulau Halmahera di bagian utara dan barat, yang secara umum terbagi menjadi Loloda Utara di Halmahera Utara dan Loloda Selatan di Halmahera Barat. Tipologi geografis Loloda terdiri dari Loloda Daratan, Loloda Kepulauan, Loloda Teluk, dan Loloda Pegunungan. Wilayah kerajaan Loloda, kata Wuri lagi, diperkirakan adalah wilayah Kecamatan Loloda di Kabupaten Halmahera Barat, Kecamatan Loloda Utara, dan Loloda Kepulauan yang termasuk wilayah administratif Kabupaten Halmahera Utara. Dalam kronik Van Het Rijk Bacan, atau yang artinya kronik kerajaan Bacan, sebagaimana ditulis oleh Kulkas. Entah. Dikisahkan kerajaan Loloda didirikan oleh Kaicil Komolo Besi, putra Sultan Bacan yang pertama, Said Muhammad Bakir bin Jafar Sodik, yang bergelar Sri Maharaja, yang bertahta di Bukit Sigara dengan perkawinannya dengan Boki Topowo dari Galela. Menurut cerita masyarakat Loloda, mengungkapkan bahwa kerajaan Loloda didirikan oleh seorang tokoh legendaris yang datang dari Ternate via Galela. Tokoh ini bernama Kolano Tolo alias Kolano Sultan Malamo. Peristiwa kedatangan Raja Loloda ini berkaitan dengan meletusnya Gunung Tarakani di Galela. Namun cerita lain menyebut bahwa Gunung Mamuya yang kemudian mendorong tokoh ini menyingkir ke Loloda. Dari peristiwa inilah yang kemudian menjadi cikal bakal nama Loloda yang dalam bahasa Galela disebut Loda, yang berarti pindah atau hijrah. Sebelumnya nama Loloda adalah Jiko Mabirahi. Air dulu. Itulah sepenggal kisah dari sejarah Loloda, dan masih banyak lagi pengalaman seru yang bisa kita orang dapati di Loloda, baik dari segi sejarahnya, adat istiadatnya, budaya, keindahan alamnya, dan seterusnya. Oke, turun kembali ke masalah jalan. Tanpa menafikan kerja keras pemerintah daerah Halmahera Barat yang patut diacungi jempol, namun tentu masih banyak lagi PR yang harus diselesaikan Pemda Halmahera Barat terkait dengan infrastruktur yang satu ini. Pada video amatir dan foto-foto dari beberapa sumber, orang bisa lihat beberapa titik jalan yang sudah digusur yang saat ini jalannya cukup berbahaya untuk dilintasi. Berikut video dan foto-fotonya. Saya
Oke teman-teman, dari video tadi, bagaimana menurut teman-teman mengenai kondisi jalan yang ditampilkan tadi? Kalau kondisi jalan seperti itu mah, tak usah ditanya lagi. Dan apa saran teman-teman ke Pemda Halmahera Barat terkait masalah jalan tersebut? Silahkan komen di kolom komentar. Dengan jalan yang jika orang lintasi akan mengakibatkan keguguran pada ibu hamil, pantapuru sake, detak jantung berdetak lebih kencang dari biasanya, gigi rahang, sariawan, bibir pecah-pecah, diare, mah, asam urat, darah tinggi, kolesterol, hingga dapat mengakibatkan kematian. Semoga dipercepat pembuatan jalan ini, hingga masyarakat Loloda bisa menikmati infrastruktur penting ini dengan aman, damai, dan sentosa, serta bahagia fit dunia wal akhirat. Oke teman-teman, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel